masalah tayamum, kita bahas sedikit. Tayamum kemarin, fardu-fardunya tayamum sudah kita bahas. Yang diwajibkan ketika tayamum, caranya tayamum kemarin sudah. Sekarang yang membatalkan tayamum itu apa? Kalau kita yang membatalkan wudu kan sudah tahu. Yang membatalkan wudu itu kan ada 4. Yaitu apa? Keluarnya daripada salah satu 2 jalan. Ya, baik jalan depan ataupun jalan belakang, apapun yang keluar, baik sesuatu yang biasa ataupun yang tidak biasa. Ya, itu semuanya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal itu hilangnya apa? Sifat tamyiz, membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Karena apa? Tidur. Karena apa lagi? Karena ada yang mabuk, karena gila, dan karena pingsan. Ini batal wudunya. Tidur membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya sambil duduk. Tidur sambil duduk gini. Yaitu apa? Maaf, pantatnya dan apa? Tempat duduknya merapat. Memantapkan tempat duduknya dan apa? Dan pantatnya. Artinya apa? Tidak ada kelonggaran. Tidur sambil duduk, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Itu pun dengan syarat ya dia bangun dalam keadaan seperti dia waktu tidurnya. Ya dia tidur sambil duduk, tangi-tangi wis delosor tengkurep, ya batal. Ya batal. Bangunnya seperti dia saat apa? Saat tidur, saat awal tidurnya. Kemudian ya tidak dikabari dengan yang di sampingnya. Tidak dikabari dengan yang di sampingnya. Ya ketika dia tidur sambil duduk, ketika bangun mau sholat, di sampingnya ngatakan ya, wudu maning, lu ana tidur duduk kok. Iya, tapi sak masjid krungu kabeh mangon ngentut. Ya. Ternyata kentut, dikasih tahu, dilihat, ini orang yang bisa dipercaya apa enggak? Orang adil apa enggak? Orang adil. Ya kata Imam Ramli apa? Ya batal. Kalau Ibn Hajar enggak? Ya, ada sebagian apa? Imam Ramli kalau walaupun adil, kalau Ibn Hajar apa? Maksum, ya. Maksum. Nah ini walhasil ada 2 pendapat itu. Tapi kalau ada sebagian ulama mengatakan apa? Yang penting adil, dia ya wajib percaya. Berarti apa? Wudu lagi. Ini adalah apa? Ini yang dikatakan yang membatalkan wudu. Kemudian diantaranya apa? Itu bersentuhan 2 kulit, laki dan perempuan yang ajnabiyah. Lelaki bertemunya kulit antara 2 jenis laki dan perempuan yang mana mereka sama-sama dewasa. Dewasa itu artinya apa? Mencapai umur yang bisa menimbulkan syahwat. Yang bisa menimbulkan syahwat. Ini apa dikatakan ya berasanya tapi secara apa? Secara wajar ya, normal. Ada laki melihat perempuan dengan seumur itu kira-kira syahwat apa enggak? Oh wis syahwat, wis ketok ayu. Ya walaupun belum umur 7 tahun ini, tapi biasanya 7 tahun ke atas itu. Ya kalau sudah apa timbul syahwat berarti itu perempuan dipegang. Kalau perempuan apa ajnabi membatalkan wudu. Perempuan juga sama melihat laki wis ketok syahwat, wis ketok ganteng seandainya laki tadi itu. Ketika dipegang oleh seorang perempuan batalkan wudu itu. Nggak harus nunggu balik. Melihat apa bertemunya kulit antara laki dengan perempuan yang mereka sama-sama sudah dewasa dengan batasan seperti ini. Ini yang batalkan wudu. Kemudian juga yaitu apa? Syaratnya iltiqa syaratnya rajulun mar'atin kabira ini ajnabiyah ini, dua-duanya orang lain. Kalau mahramnya enggak batal, ibunya, kakaknya, bibinya, anaknya, itu semuanya tidak membatalkan. Kenapa? Mahram. Yang tidak membatalkan yaitu apa? Ketika bersentuhan 2 kulit dengan mahramnya. Istrinya batal apa enggak? Batal. Hati-hati ini. Ya dalam mazhab Imam Syafi'i itu membatalkan dengan bersentuhan dengan istrinya. Ya, kadang-kadang karena ndelok di TV, ya sinetron, ya setelah dia mau berangkat ke mushola ke masjid salaman ibu bojone. Mari nu salat. Oh berarti tidak batal wuduhe. Oh jadi dadine guru sinetron niku. Kadang-kadang dicontoh kabeh kejadian-kejadian yang televisi. Ono jenazah wedok-wedok melu nyang kuburan nggawe pakaian ireng-ireng ditiru pisan. Nggawe payung kabeh. Itu bukan guru kita, itu sinetron film. Bukan itu yang sesuai syariat. Ya kadang-kadang sing ngandani ustaz tidak dipercaya. Ndak di sinetron ngono kok. Lho ya opo sih? Hati-hati ya, kadang-kadang kita nih ya ngelihat apa yang kita lihat di televisi wis didadekno iku seakan-akan syariat. Nah, itu keliru ya.
Mau salaman, banyak ini yang mengira ya salaman dengan istrinya, ya ndak apa-apa kok di TV ku berangkat yang masjid, biasanya durungnya masjid salaman ambek bojone. Ya kalau salaman wudu maneng. Ya tapi tidak ditutupno kono wudu maneng ya. Kalau dalam Imam Syafi'i batal wudunya. Karena itu apa? Persentuhan dua kulit laki dan perempuan mereka ajnabi, orang lain ya. Istrinya termasuk orang lain karena itu boleh dinikahi. Kalau mahramnya sendiri tidak boleh nikahi. Kemudian apa? Min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Oh, memegang kain tidak langsung kulitnya, enggak apa-apa. Ya, bersentuhan dua kulit tadi itu, selain rambut, selain gigi, selain ya itu semuanya yang dikatakan apa? Yang batalkan wudu. Ini sudah kita bahas sebetulnya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan, ya bagian dalam dan jari-jari. Kalau megang dengan ini batal. Kemaluan dipegang dengan tangan ini batal. Kalau megangnya gini tidak batal. Megang dengan gini tidak batal. Megang dengan kakinya tidak batal. Ya, memegang dengan bagian dalam telapak tangan. Paham ya? Ini memegang kemaluan manusia. Duduk kemaluan sapi, ya, duduk kambing pas meres apa sapi saknya tidak batal ya. Tapi kemaluan manusia. Kemaluan manusia ini apa? Walaupun anak kecil, hati-hati ketika ibu-ibu biasanya. Kadang-kadang setelah pakai ruku mau sholat anaknya, iya, buang air besar saatnya diganti pempesnya dicewoki, dicikel kemaluannya. Batal apa enggak? Batal wudunya. Memegang kemaluan dengan telapak tangan batal walaupun anaknya sendiri. Wong anakku dewe kok. Ya anakmu dewe. Tekmu dewe batal. Kok anakmu dewe ya? Kuteke dewe batal kok anakku dewe. Ya batal juga. Paham ya? Karena itu memegang kemaluan manusia, ya. Walaupun itu anak kecil, walaupun dirinya sendiri, ya. Itu walaupun terpotong seandainya karena kecelakaan, Allah a'udzubillah min dzalik, ya dipegang, masih orang mengatakan loh itu kemaluan, dipegang batal wudunya. Paham ya? Ini sudah kita bahas sebetulnya ya. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, 4 hal ini juga membatalkan tayamum. Kita tayamum karena tidak ada air, tayamum. Setelah tayamum kentut, batal tayamumnya. Megang perempuan yang bukan mahramnya, batal tayamumnya. Tidur, batal tayamumnya. Kemudian memegang kemaluan, ya batal tayamumnya. Yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, karena murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu apa? Keluar daripada agama Islam. Murtad, ketika dia setelah tayamum, dia murtad. Kemudian dia sadar, mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Gimana tayamumnya? Batal. Kalau wudu enggak sih an. Kalau wudu masih enggak batal, tapi kalau tayamum batal. Paham ya? Ar-riddah itu membatalkan daripada tayamumnya dia. Kenapa? Karena toharo yang darurah dia ini. Toharo yang bukan aslinya, bukan maksudan di nafsi ya, bukan maksud. Karena itu dengan dia murtad itu membatalkan daripada apa? Tayamumnya. Baik. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum yaitu kalau dia tayamum karena tidak ada air. Kemarin kan sebab-sebabnya tayamum ada beberapa sebab. Ada orang tayamum karena tidak ada air sama sekali. Ada orang tayamum karena sakit tidak bisa pakai air. Dan dokter mengatakan bahaya kalau pakai air. Atau dia sudah ma'rifatu, pengetahuan dia biasanya kalau anak dalam keadaan demam seperti ini, kalau pakai air bisa tambah lama sembuhnya, bisa tambah sakit. Kemudian apa? Dia tidak menggunakan air. Berarti tayamumnya karena sebab sakit. Atau tayamumnya kadang-kadang ada air tapi airnya dibutuhkan untuk orang kehausan. Air butuh untuk apa? Orang lagi banyak kehausan, airnya terbatas untuk air minum. Maka boleh bagi dia untuk tayamum walaupun ada air tapi airnya dibutuhkan. Ya? Nah, ini sebab-sebab diperbolehkannya dia untuk tayamum. Kalau tayamumnya dia sebabnya karena tidak ada air, tidak ada air sama sekali, sudah nyari, sudah apa semuanya enggak ada air, tayamum. Setelah tayamum kedengaran suara kerucuk, loh ono banyu, batal langsung tayamumnya. Menyangka adanya air, mengira adanya air itu membatalkan tayamum. Tapi mengira dengan apa? Dia mengetahui bahwa itu kemungkinan air. Tapi kalau dia tahu suara HP-nya, kan ono suaranya HP sing kerucuk ya. Oh, ini tahu suaranya HP saya.
Apa kamu menyangka itu adalah air yang sebenarnya? Enggak, anak tahu itu suara HP kok. Ya tidak batal. Mengira adanya air. Seperti ada rombongan datang, mungkin mereka bawa air, batal tayamumnya. Atau seperti apa, kalau panas di aspal itu kena panas matahari, seperti ada air kan, fata morgana. Kita melihat itu, loh itu air, didatangi ternyata bukan, batal tayamumnya. Menyangka adanya air itu membatalkan tayamum ketika tayamum itu sebabnya karena tidak ada air. Paham ya? Nah, ini yang dikatakan apa? Membatalkan tayamumnya. Tapi ya kalau dia menyangka adanya air tadi itu, air itu tidak dibutuhkan untuk yang lainnya. Kalau ini sekarang orang banyak meninggal seandainya, karena tidak ada air, banyak orang butuh air sampai banyak yang meninggal. Kemudian ketika dia setelah tayamum, ternyata ada rombongan datang mengira bahwa air, tapi kalaupun air itu ada, tetap tidak bisa dibuat wudu. Kenapa? Masih banyak orang yang butuh untuk minum. Apa batal tayamumnya? Tidak batal tayamumnya. Kenapa? Karena ada mani untuk menggunakan air tadi itu. Kalaupun ada, air itu masih dibutuhkan untuk apa? Orang yang kehausan. Nah, karena itu ini yang dikatakan apa? Membatalkan tayamum. Ya.